Loh, ngapain kamu? Main game Om. Ya ampun, seru men. Seru sekali nih. Mau pinjam nggak? Enggak. Ini kan hari Minggu. Hari Minggu? Ibadah. Aduh, iya ya. Kids GP jam ada toh. Aduh, lupa ya. Lupa kalau hari Minggu. Lupa hari Minggu ya? Kalau gamenya nggak lupa. Gamenya nggak lupa. Wah, parah itu namanya. Ayo, ibadah dulu. Lanjutin dulu gimana? Matiin. Oh, mati dulu. Ibadah dulu. Oke. Ibadah dulu ya. Oh, ibadah. Siap. Ya. Ibadah lo ya? Oke, ya. Sungguh-sungguh lo ya? Sungguh-sungguh. Iya. Sama-sama ya ibadah ya. Sama-sama ya. Oke. Wow, lupa gimana sih? Ini hari Minggu nih ibadah. Iya. Lupa Kak Lena. Wah, payah Om. Oh, ya. Mesti diingetin ya? Iya, harus Om. Jadi diingetin juga ya berarti ya di rumah ya. Oh iyalah ini adik-adik. Jangan lupa, adik-adik keseringan mainan sampai lupa ibadah. Jangan ya. Jangan kayak itu ya. Jangan. Jangan ya. Jangan kayak Henry ya. Oke, jadi harus serius ya. Hari Minggu ibadah. Oke, Kak Henry? Siap. Ibadah? Ingat kalau hari Minggu Ingat? pasti ingat ya. Pasti ingat ya. Ibadah dulu. Gak mana lagi loh ya. Yang utama ibadah dulu. Gak mana lagi loh ya. Setelah itu Gak mana lagi. boleh lah Om. Gak mana lagi. Boleh. Habis ibadah boleh. Ya. Habis ibadah baru boleh ya. Oke? Iya. Jadi adik-adik, setiap hari Minggu siapkan diri kalian untuk mengikuti ibadah ya. Mandi, sarapan, Baju rapi. Iya, Baju dulu tuh. Oh iya, kok habis mandi langsung sarapan deh. Mandi, ganti baju yang rapi ya. Mau sarapan boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Karena puasa ini. Iya. Oh bukan. Sarapan ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Terus ibadah ya. Siapkan ya. Kita sudah selalu siap ya Kak Henry ya. Siap. Kakak-kakak yang lain juga siap ya. Siap. Apalagi seminggu lagi. Ya. Ada apa ya Om? Kita mau ada Zoom. Oh Zoom. Wow. Adik-adik diajakin ya? Tatap muka. Wah. Iya, dengan adik-adik. Kan Asik kangen adik-adik. sudah 1 tahun ya enggak ketemu. Iya, enggak ketemu nih. Lebih ya 1 tahun ya. Lebih makanya. Lebih. Nah, kita nggak bisa offline tatap muka, tetapi kita akan ada Zoom. online Zoom ya. Kita bisa tatap muka di situ ya. Wah. Kalau yang pakai HP cuma bisa lihat 4:4. Oh gitu. Nggak digeser 4:4. Tapi kalau pakai laptop bisa lebar. Geser kan tapi ya kelihatan semua toh. Kelihatan semua. kelihatan semua. Kalau open cam. Ya. Kalau kami ditutup ya nggak gitu. Oh gitu. Oke adik-adik ya, kita mulai ibadah serius ya, jangan mainan ya. Mainannya ditutup ya, kita ibadah ya, serius. Oke, Kak Henry akan berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Ya kita berdoa ya sama-sama ya. Oke, ya adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangannya. Kita mau doa dulu sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, hari dimana kami boleh beribadah kembali menghadap Engkau Tuhan. Lewat ibadah kami ini Tuhan, kami mau Tuhan saat ini Engkau sendiri yang dimuliakan, Amin. Engkau sendiri yang ditinggikan. Lewat puji-pujian kami, lewat pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Ya. Beri kami sukacitamu Tuhan. Walaupun kami ibadah online, tapi kami percaya Engkau hadir di dalam rumah kami masing-masing, di dalam ibadah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami, Engkau melimpahi kami dengan sukacita daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami, Engkau yang akan menuntun, menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Wah, luar biasa. Luar biasa. Semangat ya. Semangat ya. Dan Kak Henry, di dalam Zoom nanti Zoom nanti kakak-kakak juga hadir di situ, kan mimpin adik-adik untuk
sekolah minggu baru. Wah, Ya. sip. Tapi tetap kita ada ibadah seperti ini dulu ya. Habis itu baru kita setelah itu Zoom. Oh, gitu Nah, ya. Zoom-nya itu nanti akan kita bagi di deskripsi YouTube-nya. Oh, ya. Nanti dikasihkan ke adik-adik Ya, semua adik-adik ya. bisa masuk di YouTube-nya itu tinggal klik aja. Ya, ingat adik-adik ya. Nanti kalau sudah dibagiin langsung masuk ya. Ya. Oke. Saya rasa kalau masa pandemi ini tangannya adik-adik digunakan untuk apa ya? Tangannya buat apa ya? Heeh. Kalau pandemi buat cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Oh, cuci tangan. Ya. Habis cuci tangan Makan. Ya, saya rasa adik-adik harus tanganku kerja buat Tuhan, Oh, yes. mulutku puji Puji namanya, namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya. Sip. Tetap ya, tangannya harus dipakai untuk kerja buat Tuhan. Gimana sih? Tepuk tangan, Ya, memuji Tuhan. memuji Tuhan. Iya. Membantu adiknya. Baca Alkitab. Alkitab. Ya. Wah, iya. Dan kita akan pujikan lagu ini ya, sama-sama ya adik-adik ya. Oke. Iya. Yuk. Mari Kak Elena. Sambil tepuk tangan boleh. Sambil juga boleh. Sambil nari ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Bentar kok gayanya beda. Aku besarnya gini, kamu besarnya gini ya. Oh iya, itu kayak yang di lagu segini itu ya. Pokok kasih. Oh iya. Gitu ya, Mas. Oke, biar seragam ya. Oh, Berarti gitu. besarnya gini ya. Caranya Pakai gitu aja. Oke. Oh ya, Nah, oke ya. Bukan gini ya. Kalau ke bawah, Mas. Oh. Ya. Oke. Ya, biar seragam ya. Kalau pas tangan gimana? Tangan gini aja. Gini aja ya. Oh ya, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Cari jiwanya semangat loh. Oh, semangat ya. Wah, gitu ya. Oke. Upahmu besar di surga. Ya. Gitu ya. Tadi Kak Hendri gini, Oh, gitu. kompras gini. Oh, kembali ya. Elak ya. Oke ya, sama-sama seragam ya. Mari Kak Lena. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lagi sama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sama-sama semuanya, lagi yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Lagi, upahku besar di surga. Luar biasa. Iya. Makanya tangan itu digunakan ya untuk kerja buat Tuhan. Jangan mukul adiknya. Jangan mukul kakaknya. Lempar-lempar. Jangan lempar-lempar. Ya. Marah bantai. Wah, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak boleh. Bukan kerja buat Tuhan ya kayak gitu ya. Bukan. Itu kerja buat yang lain tuh. Lawannya. Apa ya? Lawannya siapa? Lawannya Tuhan. Iblis. Ya. Iya, makanya adik-adik, walaupun masa pandemi ini tetap hati-hati gunakan tangan kita, gitu ya. Dan kita menjadi pahlawannya Tuhan.
pahlawannya Tuhan? Yang bawa pedang. Oh, ya, bawa pedang. Bawa perisai. Gitu. Oh, iya, pedang itu gambaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Iya. Perisai? Perisai ya firman Tuhan. Serangan iblis. Serangan dari iblis. Wah, Nangis, iya. Ya. Itu ada loh pujiannya. Kayak gini ya perisai nih, Om. Oh iya, ini perisai. Ini face shield ya. Perisai muka. Oh, iya. Oke, ada lagi tuh. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Adik-adik yang di rumah juga pahlawan semuanya. Oh iya, adik-adik pahlawan semuanya. Pahlawannya Tuhan. Setiap hari ku bernyanyi, atau bawa gitar dan kecapi. Kecapi gimana Om? Kecapi itu yang begini. Oh, ya. Gitar gini ya? Kita gini gitar. Kecapi gini. Kecapi gini. Sama itu Aku sebelah sini ya. aja ya. Aku sebelah sini, kamu sebelah sana ya. Ya. Terus bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Tadi kaki kita anak sekolah minggu, saksinya. Mulai hafal ya, ini mulai hafal. Oh, ya, hafal. Kayaknya pernah nyanyi lagu. Oh, di sekolah minggu pernah. Yaudah, kalau gitu nyanyi bareng aja ya. Ya, yuk. Oke, sama-sama ya, semuanya ya. Yuk Kak Lena, kita akan pujikan pujian ini. Sama-sama ya semuanya yang ingat ya. Pujikan lagu ini ya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sebentar Kak. Harus diluruskan dulu Kak. Gimana? Tadi yang Om Pras bilang tadi loh, pedang itu bukan pedang beneran ya. Iya. Oh, terus beli pedang terus bikin kacau. Itu pedang itu firman Tuhan yang tajam bermata dua. Apa namanya? Pedang bermata dua. Pasti bisa nusuk sana, bisa nusuk sini ya, itu ya. Mengingatkan temennya, mengingatkan diri kita juga, gitu ya. Jadi bukan pedang beneran ya. Iya. Pedang itu gambaran firman Tuhan. Oke, mari Kak. Lagi adik-adik ya. Adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu ya, harus ya, menghancurkan kuasa iblis ya. Sama-sama semuanya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari apa? Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Lagi adik-adik sama-sama. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari apa? Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan.
anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Haleluya. Semuanya pada takut Wah, semuanya iya, ya Om. pada gemetar. Wah, iya anak-anak sekolah minggu yang di rumah Anak sekolah hebat-hebat. Ya, pahlawannya Tuhan. pahlawannya Tuhan. Luar biasa ya. Badannya Mantap. badannya keker-keker ya. Wah, Kuat-kuat ya. Luar Nah, biasa kuat ya. karena firman Tuhan ada dalam diri Kelihatannya adik-adik kecil ya. badannya, tapi kalau Iya. secara roh Iya, gede, kuat, gede. Karena imannya gede. Iya, betul, betul. Iya. Bisa mengalahkan kuasa Iblis. Iya. Dan kalau kita memberitakan Injil itu berarti kita memberitakan kasih ya Kak ya. Iya, betul. Wah, kasih ini Karena kita mengasihi sesama Iya. kita yang belum kenal Tuhan, makanya kita memberitakan iya. Injilnya Tuhan. Memberitakan Iya, kasihnya supaya Tuhan. mereka selamat. Iya. Wah, kalau gitu kita bagikan kasih pada adik-adik ya. Bagian kasih. Oh, yang Yang itu apa ya? K Oh, A. ya. S. Wah, mereka pada I. seneng lah di Oh, rumah giling-giling ya. ingat, iya. Tapi jangan sampai beda loh kan gerakannya. Yo, caranya gimana? Oh, yang S-nya, S-nya. S-nya, Iya. yang hanya gimana? Hanya? Kaknya. Ha. Oh, hanya gitu toh. Kalau Om Pras hanya gini loh. Oh, itu apa tuh? Oh, oh. H-nya apa H. tuh? H. Oh, Oh, K. Oh, K. gimana K? K. A. A. S. S. I. H. Oh. I-nya I gini. bukan gini yuk. Hah? I. I. H. H-nya gini. H. Oh, Kalau H-nya gini gini. apa? Oh, kalau di anu biasanya Ini gini. bukan H. H besar. Oh iya. Hanya gini ya. Iya. H. Oke. Coba latihan dulu. K. K. A. S. I. H. Oh gitu ya. Iya. Oke. I-nya gini I. I gini om, Oh, tegak gini. aja om. Nggak Ya. gini ya. Satu. Nggak gini ya. Itu I. I. Nggak ya? Nggak kelihatan tau. I-nya gini. Oh iya. I. Ya. H. Gitu ya. Oke. Ulangi. Ya. K. K. Coba pelan-pelan om, pelan-pelan. Oh, iya. K. A. S. S. Goyang. I. I. H. Oh iya. Ya. Oke. Oke. Ayo Kak Lena. Wah, adik-adik sudah nggak sabar tuh. Siap semuanya. Siap-siap semuanya. Siap-siap gaya. Waduh, oh, iya. Oke ya, sama-sama ya. Udah lama nih Pak. Lupa. Adik-adik. Oh. Lupa gayanya. Lupa kayaknya. Iya. Sama-sama semuanya ya. K A S I H. K A S I H. Kasih. Oh lagi. K A S I H. K A S I H. Kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hey, hey. Sayang kepada teman. Siapa om? Di rumah Ada berapa? 4 ya. Siapa aja om? Kakak, adik, mama, papa. Oh. Kalau mama papanya enggak, Mama, papa ibadah ibadah. offline. 4. Ya. Iya. Dipeluk Oh, ya dipeluk, semuanya iya, dipeluk. Kalau dipeluk. di rumah kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ayo, ya, di rumah pelukan. aman ya. Ya, dipeluk. Oke. Seperti kasih Yesus lagi. K A S I H. K A S I H. Kasih.
kasih, 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 kasih. Kakak, kakak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, hey, hey. Sayang kepada teman. Dua ya? Dua. Empat sekarang dua. Kakak sama adik. Oh, kakak sama mama adik. sama papa. Oh gitu, ya. Ya, peluk adiknya, peluk adiknya. Ya, peluk kakaknya, peluk kakaknya. Kalau yang nggak punya adik, peluk pusnya. Kucingnya. Peluk guguknya. Anjingnya. Ya ada loh yang punya anjing, peluk anjingnya. Iya. Oke. Ya, dua. Itu malah peluk papahnya. Wah. Yang satu peluk mamahnya. Peluk mamanya, nggak apa-apa ya. Yang penting dua. Yang penting dua ya. Iya. Wah, ada yang lari ke belakang. Peluk siapa? Engkongnya. Engkongnya. Engkongnya di belakang. Engkongnya di belakang. Ada yang peluk. Gimana? Suaminya engkong siapa? Toilet. Maknya lagi di toilet. Dikejar. Kasihan nanti ketahan kelamaan. Oke, yo. Seperti kasih Yesus. KS ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kakak, kakak lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, hey, hey. Sayang kepada teman. Sudah 4, wah, sudah 2. Iya. Kalau di rumah susah ya. Susah ya. Kalau sini bisa 10 ya. Iya. Ya sudahlah. Seperti kasih Yesus. Itu sabar, tidak suka marah, hey, hey. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Luar biasa ya. Wah, semangat-semangatnya Pak. Luar biasa. Mereka tuh ya jadi pengen nunggu 5 sampai 10 orang gitu ya. Sekolah minggu Kalau pas ada banyak. temen-temennya, Iya. Itu Iya. ada yang kangen tuh. Iya. Kalau dulu di sekolah minggu enak. Iya. Bisa 7, bisa 8, bisa 15, 20. Iya. Ya sudahlah. Nggak apa-apa. Ya. Nanti tunggu waktunya ya. Tetap berdoa ya Iya. untuk kebaikan Kota Semarang dan Indonesia seluruhnya ya. Iya. Yuk kita akan pujikan satu pujian Bapa Kuda. Kita masuk mau dengerin firman Tuhan ya. Yuk kita pujikan sama-sama. Adik-adik pujikan dengan sungguh-sungguh ya. Datang kepada Tuhan, syukur karena kebaikannya. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita
kita sama-sama pujikan ini lagi sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, sekali lagi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau kami memuji dan meninggikan Engkau. Karena Engkau kami menggunakan tubuh kami, mulut kami, hati kami, jiwa kami untuk memuliakan dengan puji-pujian. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin percaya bahwa Roh Kudus-Mu Kau curahkan buat kami dan memenuhi setiap kami, sehingga kami merasa damai, sukacita, sejahtera dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya pengurapan daripada Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan kiranya berkat-Mu juga, curahan Roh Kudus-Mu Kau limpahkan atas kehidupan setiap adik-adik yang saat ini beribadah. Kiranya Roh Kudus memenuhi mereka dan bisa memahami setiap firman yang disampaikan, sehingga mereka kuat di dalam iman dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur, terima kasih, siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, luar biasa kalian tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat ya. Nah adik-adik, kali ini Om Pras akan melanjutkan cerita kisah nyata perjalanan dari Tuhan Yesus, ya toh. Minggu yang lalu beberapa kali Om Pras menceritakan tentang penderitaan daripada Tuhan, kemudian masuk ke kubur. Dan kubur itu kosong karena Tuhan Yesus bangkit. Ada prajurit yang jaga di situ ketakutan sampai pingsan. Dan mereka ketemu dengan para Farisi, imam, kemudian mereka disuap. Ya, tidak boleh menceritakan kepada orang-orang kalau Yesus itu bangkit. Nah, tapi berita itu nggak bisa di stop, nggak bisa pokoknya berita itu tetap tersebar walaupun mereka disuap ya. Dan ada beberapa panglima tentara yang mereka bertobat gara-gara itu juga. Wow, keren ya. Nah, ini adik-adik. Selanjutnya ada seorang, dulu Om Pras pernah cerita ya, Paulus yang sebelum jadi Paulus itu Saulus.
ditemui oleh Tuhan Yesus dan akhirnya bertobat. Dia menulis kitab juga. Tapi ada yang bilang kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas juga, muridnya Tuhan Yesus. Ketika Yesus bangkit dari kubur 40 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Diingatkan lagi oleh Lukas, diingatkan lagi oleh muridnya Tuhan Yesus Kristus, bahwa Lukas pernah menulis sebuah buku dan diberikan kepada Theophilus, salah seorang pengikut Yesus juga. Dikatakan demikian, bahwa Yesus ketika bangkit dari kematian dan menemui murid-muridnya sebanyak 40 kali. Di situ Theophilus diingatkan lagi. Murid-muridnya Tuhan Yesus diingatkan lagi. Harus pergi ke suatu tempat, ya, harus pergi ke suatu tempat dan nunggu di sana karena akan ada pencurahan daripada Roh Kudus. Ini kata-kata Tuhan Yesus yang pernah didengarkan oleh Lukas, pernah didengarkan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus demikian. Ya, kalian bisa baca itu dalam Kisah Para Rasul 1, ya, ayat yang keempat dan kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wow, keren. Ya, baptisan air menenggelamkan, ya, dosa lama. Ketika bangkit dari air, hidup baru di dalam Yesus dan percaya kepada Yesus, memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi Yesus menjanjikan baptisan roh, di mana bahasa surga akan dimiliki oleh murid-murid Yesus. Kalian bisa dapat baptisan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Wah, ada yang ke tangan nih. Gimana? Iya, betul. Minta kepada Bapa, minta kepada Tuhan. Nah, murid-muridnya ini mulai kasak-kusuk mungkin, ya, kasak-kusuk. Mungkin ada sedikit beberapa murid Yesus, bukan murid yang terdekat, ya, murid jauh, ya, murid yang pernah mengikuti Yesus. Mereka mungkin kasak-kusuk gitu, ya. Hei teman-teman, ini benar nggak sih? Kalau kita ini bakalan ketemu Yesus, bakalan kita ini nanti mendapatkan sesuatu dari Tuhan, apakah kita ini nanti akan bersama-sama dengan Yesus? Mesti ada kasak-kusuk seperti itu, ya loh. Oleh karena itu Lukas, ya, ada beberapa murid-murid Yesus juga di situ, rame-rame gitu, ya, meyakinkan mereka, teman-teman, ya, di dalam satu waktu mereka dikumpulkan bersama-sama. Karena di situ mungkin, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ayat yang ke-6, ya, daripada Kisah Para Rasul 1 tadi dilanjutkan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Wah, ternyata kasak-kusuknya seperti itu. Israel itu adalah orang-orang pilihan Tuhan yang nantinya akan bersama-sama dengan Tuhan, memerintah bersama-sama di kerajaan surga. Bayangan mereka seperti itu, ya. Tapi kita adalah Israel rohani yang nanti satu waktu kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan. Wah, mereka kasak-kusuk. Gimana ini? Gimana? Tuhan, maukah engkau memulihkan bangsa Israel, atau kapankah engkau memulihkan bangsa Israel? Yang kala itu dijajah oleh tentara Romawi, ya,
Yang kala itu Israel masih belum merdeka, kacau ya. Dan mereka rindu, Tuhan kapan? Tetapi saat itu Tuhan menjawab keluhan mereka, Tuhan menjawab kasak kusuk mereka ya. Dan demikian jawab daripada Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Loh, ini perintah daripada Tuhan Yesus Kristus ya, janji daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan curahan kuasa Roh Kudus yang akan mengurapi, mendiami setiap orang-orang yang percaya. Mereka semuanya mengingat-ingat, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, ya, oh iya. Mereka mungkin pada wah karena mereka pada masih ya gimana ya namanya, ditinggal sama pemimpin ya, pimpinan paling besar waktu itu ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan murid-muridnya memang lagi pada kacau ya beliau, kacau balau. Wah ini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Siapa? Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga. Mungkin banyak dari murid-murid Tuhan Yesus Kristus ketika berjalan beriringan di belakang Tuhan Yesus gitu ya, mereka saling lihat-lihatan, sedih gitu ya. Kita mau ditinggalkan, Tuhan Yesus mau kembali ke surga. Sedih, tetap secara manusia mesti sedih gitu ya. Iya, gimana ya nantinya ya, kalau kita sudah ditinggalkan Tuhan ya, naik ke surga gimana ya? Aduh, mereka mungkin masih yang seperti itu ya, masih bingung, nggak tahu musik gimana gitu ya di belakang Yesus gitu. Tapi kekuatan Tuhan dalam roh itu tetap ada. Mereka berjalan naik, waduh, ke sebuah tempat gitu ya, dan di situ mungkin ada ratusan ya, tercatat dalam sejarah hampir 500 bahkan 500 lebih orang berkumpul di situ menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Ada sebuah awan turun mengelilingi Yesus gitu ya. Dan Yesus terangkat ke surga. Ketika terangkat ke surga, mungkin murid-murid Tuhan Yesus pada melihat, wah, kuasanya memang nyata. Kuasanya memang nyata. Kekuatannya memang nyata, memang benar dia adalah Tuhan, luar biasa. Bayangin saja, dia naik terangkat oleh awan ya. Dan ketika terangkat pelan-pelan begitu ya, nampak sekali Tuhan naik seperti menaiki awan gitu ya. Dan murid-murid Tuhan Yesus sudah mulai melihat dari ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, samping kanan kirinya malaikat surga sudah menyambut dengan trompet, mungkin dengan wah kecapi, mungkin dengan wah semua bunyi alat musik mungkin gempar di surga karena Yesus terangkat dan kembali ke surga. Luar biasa sekali. Nah, ini murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus ketika menyaksikan demikian, mereka mulai ingat lagi janji-janjinya Tuhan. Aduh, kita mesti kembali,
Kita mesti kembali. Kita mesti kembali ke satu tempat di mana Tuhan pernah ngomong sama kita. Oke, yuk kita, waduh. Tapi ada yang masih tetap di situ melihat Yesus yang terangkat sudut. Padahal Tuhan sudah tinggi sekali dan akhirnya menghilang di antara awan langit dan tidak nampak lagi. Tapi ada beberapa murid-murid Tuhan Yesus masih melihat. Wow. Wah. 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 Masih melihat. Wah. Wah. Sedih ya mungkin ya. Oke, sudah. Tuhan sudah naik. Kita mesti berkumpul di satu tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan ternyata mereka menuju ke salah satu bukit, namanya Bukit Zaitun. Ya, mereka berjalan ke situ. Tahu berapa lama jalannya? Tahu enggak? Wah, kalau kalian baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 12, itu jauhnya satu sabat. Itu berarti perjalanan 1 minggu. Wah, lama banget ya. Mereka berjalan selama 1 minggu. Seperjalanan sabat itu, kalau sabat kan 1 minggu. Wah, mereka berjalan ke daerah Bukit Zaitun ya, rombongan murid-murid Tuhan gitu ya. Mereka berjualan selama 1 minggu ya. Tapi ya mungkin ya mereka beristirahat dulu. Habis itu jalan lagi, istirahat, jalan lagi sampai di satu kota ya. Tiba mereka di sebuah kota dan mereka menginap di salah satu rumah. Mungkin murid Tuhan Yesus yang punya rumah di sana, atau mereka menginap di penginapan begitu ya. Dan menumpang di situ ada Petrus, ada Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas yang berapa waktu lalu nggak percaya kalau Yesus itu bangkit sampai dia harus mencucukkan jarinya di jarinya Yesus gitu ya. Ada Thomas di situ, ada Bartolomeus, ada Matius, ada Yakobus bin Alfius, ada Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus ya, bukan Yudas Iskariot yang mengkhianati ya, bukan ya, tapi Yudas bin Yakobus ya. Mereka semuanya di situ di area Bukit Zaitun di sebuah kota di situ. Mereka berkumpul bersama-sama. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Menanti-nantikan datangnya Roh Kudus. Ya. Dan mereka terus berdoa. Ternyata di situ tidak hanya sampai di Yudas bin Yakobus tadi. Di situ ada Maria. Maria yang pernah mengurapi kaki Yesus itu. Ada Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Wow, mereka semuanya berkumpul di situ. Mungkin berkeliling di situ ya, duduk berkeliling sambil berdoa menanti-nantikan kuasa Roh Kudus. Wow. Mereka membayangkan perjalanan Yesus pertama kali datang gitu ya, menjadi manusia. Kemudian banyak mukjizat terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus harus melaksanakan misinya menebus dosa di atas kayu salib. Dan darahnya untuk kita, supaya kita dibebaskan dari dosa. Wah, mereka membayangkan itu ya. Dan ketika mereka membayangkan itu, mereka membayangkan ketika Yesus juga terangkat ke surga. Wah, luar biasa. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang mereka tidak pernah membayangkan itu akan terjadi. Dan menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya. Wah, mereka terus berdoa, Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan mereka terus berdoa. Jadi adik-adik, kalau kalian ya
melihat atau mendengar atau tahu cerita ini, bahwa kisah ini adalah nyata, ya, perjalanan kehidupan kekristenan murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu sama dengan kalian. Perjalanan untuk percaya, perjalanan untuk iman kalian percaya kepada Tuhan Yesus itu sama seperti murid-murid Tuhan Yesus Kristus ini. Dan mereka semuanya menunggu curahan daripada Roh Kudus. Ya. 2 minggu atau bulan ini ya adalah kita akan masuk di dalam Pentakosta. Yesus terangkat ke surga. Om Pras sudah cerita ya ini ya. Harusnya masih agak ya, tapi ini sudah diceritakan dulu. Tapi yang jelas murid-murid Tuhan Yesus ini mereka berdoa menanti curahan Roh Kudus. Adik-adik juga bisa mendapatkan curahan daripada Roh Kudus, tidak menutup kemungkinan walaupun adik-adik masih kecil. Tetapi kalau kalian minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberinya. Oke? Ya, Tuhan kita luar biasa loh adik-adik. Wah, naik ke surga. Dan suatu kali, wah ini ada dikatakan di sini juga. Kenapa kalian masih melihat ke atas gitu ya? Sudah. Satu saat nanti Tuhan akan kembali sama seperti saat dia naik ke surga. Berarti Tuhan turun dengan awan-awan. Ya. Jadi adik-adik nanti kita jemput juga sama seperti ketika Tuhan Yesus terangkat, Tuhan Yesus akan datang. Ya. Kalau Elia dulu digambarkan ya, naik seperti kereta gitu ya, kereta kuda gitu ya. Tapi Yesus hanya naik awan-awan gitu ya, luar biasa sekali. Oke, ya, adik-adik bisa dapat Roh Kudus kalau adik-adik minta di dalam doa. Oke, adik-adik, ya ceritanya sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Iya, apa yang akan terjadi ketika mereka menanti-nantikan Roh Kudus? Oke? Ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau hari ini kami boleh menyaksikan ya cerita kisah nyata dari Tuhan Yesus Kristus yang dulu pernah menjadi manusia dan menderita untuk kami, menebus dosa kami dan terangkat ke surga. Ketika terangkat banyak saksi yang menyaksikan dan ceritanya sampai sekarang kami dengar. Luar biasa Engkau Tuhan. Dan kalau murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di dalam satu tempat, mereka berdoa untuk menyaksikan Roh Kudus turun ke atas mereka. Kiranya biarlah kami juga Tuhan akan terus berdoa memohon kepada Engkau untuk Roh Kudus-Mu, Kau curahkan atas kami. Walaupun kami masih kecil, kalau kami sungguh-sungguh meminta kepada Engkau, maka kami akan Engkau beri, karena apa yang kami doakan dengan yakin, maka Engkau akan memberikannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, pengurapan-Mu atas kami semuanya, yang di masa-masa yang mungkin masih kurang baik ini, Kau akan terus menyertai kami, dan menambahkan imun kepada kami, sehingga kami tetap kuat, dan suatu saat kelak nanti kami bisa ketemu dengan teman-teman lewat offline, Kau juga akan menyertai kami. Kami bersyukur, terima kasih, menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lord's my shepherd, I have everything I need. Mercy and love follow me. Though I walk through the dark valley of death, I will not be afraid, for He's here.